Selamat pagi menjelang siang, Semantiners. Kembali lagi bersama saya, Keila Putri Kencana, dalam acara Semanti Podcast. Oke, kali ini di suasana yang lumayan sejuk dan juga berangin ini, kita bersama narasumber hebat dan luar biasa kita. Namanya siapa, Pak? Pak Diki. Oke, dengan Pak Diki. Oke, sebelumnya tuh tentu kita akan melaksanakan perkenalan dulu nih. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Diki kasih nih info untuk Semantiners kita tentang biodata Pak Diki? Oke, baik, terima kasih banyak, Ke. Iya. Senang sekali bisa diwawancari sama siswa hebat Harapan Bangsa dari SMA 3 Kota Solo. Siang ini kita di sini di Pondok Kebun Deova, sebuah lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelatihan kepemimpinan siswa bagi pengurus OSIS MPK SMA 3 Kota Solo yang dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. Dan alhamdulillah pelaksanaan kita berjalan dengan lancar, di mana peserta jadi kegiatan ini begitu antusias mengikuti kegiatan LDKS ini, karena mungkin konsepnya agak sedikit berbeda dengan LDKS biasa, di mana konsep kita di sini mencoba mengkombinasikan konsep indoor dengan outdoor. Jadi sebuah integrasi yang sangat memacu adrenalin, memunculkan motivasi bagi siswa. Dan kegiatan LDKS itu sebenarnya itu sebuah project, sebuah program pelatihan yang didesain untuk membentuk karakter siswa, terutama pengurus OSIS yang sudah dibentuk oleh sekolah, agar nanti siswa ini punya kemampuan berorganisasi yang bagus, punya leadership, kemudian punya karakter tentunya. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi pengurus OSIS MPK ke depan, bagaimana harapan sekolah bisa diterjemahkan dalam bentuk program kerja yang berkualitas, tentunya dengan SDM pengurus OSIS yang juga berkualitas. Dan alhamdulillah kita selama 2 hari 1 malam di sini itu kita isi siswa kita, pengetahuannya, semangatnya tentang bagaimana cara berorganisasi, termasuk juga dengan materi-materi yang lumayan bergizi, jadi alhamdulillah ini bisa membersamai anak dari OSIS SMA 3 Kota Solo ke depan, seperti itu. Oh gitu, Pak. Oke, selain ini nih Pak, sebagai pembimbing untuk pelaksanaan acara leadership atau kepemimpinan, job desk Bapak yang lain kira-kira apa ya Pak? Oke, baik. Jadi di sini selain sebagai pimpinan dari Qualified Training Center, Bapak juga saya lagi sebagai owner dari Villa Pondok Kebun Deova ini, yang memang ini didesain, disiapkan untuk konsep edutourism, kemudian juga tempat berwisata, kemudian juga tempat family gathering, juga tempat outbound, camping, dan kita mengakomodir, memfasilitasi tempat ini buat orang-orang yang memang ingin menikmati suasana alam panjang yang sejuk dengan pemandangan yang sangat luar biasa, spektakuler, dan ini sudah kita jalankan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi itu kira-kira sudah cukup lama berarti adanya Pondok Kebun Deova ya Pak. Ini udah 1 tahun 3 bulan. Oke, 1 tahun 3 bulan. Mungkin waktu untuk 1 tahun 3 bulan itu panjang dan butuh banyak perjuangan untuk sampai di titik ini. Tentu seperti itu, Pak. Iya. Oke, Semantiners, berhubung juga SMA Negeri 3 Solo, MPK OSIS SMA Negeri 3 Solo memilih Kebun Deova sebagai tempat pelaksanaan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan. Nah, menurut Bapak sebagai pembimbing acara leadership tersebut, apakah LDK ini sepenting itukah Pak untuk pengurus OSIS atau MPK? Oke, baik. Kita tahu bahwasanya tidak semua pengurus OSIS itu yang paham dengan apa itu organisasi. Kita juga paham bahwasanya definisi pemimpin itu dilahirkan tidak cukup, tapi yang betul-betul diciptakan. Maka untuk menciptakan pengurus OSIS sebagai pengurus organisasi yang berkualitas, tentu harus ada pelatihan yang membekali siswa ini, pengurus ini bisa memahami bagaimana cara menjalankan organisasi yang baik dan benar, termasuk bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, kemampuan berkomunikasi, kemampuan public speakingnya, kemampuan lobby, termasuk bagaimana bisa nanti membuat program-program yang
berkualitas, bermanfaat, dan tentu punya dampak terhadap kemajuan sekolah itu sendiri. Berarti pelaksanaan LDKS sendiri tentu memiliki feedback yang baik bagi siswa dan juga guru nantinya di sekolah setelah pelaksanaan LDKS. Iya. Nah, jadi nih Semantiners, setelah ada jabaran dari Pak Diki tadi, Keke mau nanya nih Pak, kalau misalnya pelaksanaan LDK itu terkhusus untuk pengurus suatu organisasi saja atau harus dimiliki atau jadi basic skill tuh Pak untuk semua orang gitu? Oke. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan itu menjadi kemampuan dasar bagi setiap orang yang memang pekerjaan rutinitas seharinya itu nanti bersentuhan dengan banyak orang, apalagi menjadi pengurus sebuah organisasi. Maka training di level dasar ini tentu menjadi sesuatu yang wajib menurut Bapak ya. Kemudian ini juga menjadi sebuah bekal nanti ketika di masyarakat bagaimana kita memahami, merencanakan, mengorganisasi atau mungkin mengevaluasi, itu menjadi sesuatu yang wajib dimiliki. Kemudian cara berkomunikasi yang baik dan benar itu seperti apa, dan ini tentu tidak didapatkan di bangku sekolah atau di sekolah formal. Maka tentu kegiatan seperti ini menurut Bapak menjadi program yang harus diikuti oleh semua orang, semua siswa, tergantung memang kebutuhan kegiatan itu kemana, diarahkan kemana, seperti itu. Oke, jadi ternyata setelah jabaran tadi juga nih, sebuah latihan dasar kepemimpinan itu adalah sebuah basic skill yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena walaupun kita tidak berorganisasi, kita juga harus mengkoordinir diri kita sendiri, begitu Pak? Siap. Oke. Nah gini Pak, saat pelaksanaan LDKS SMA 3 nih Pak, kan kita memilih tempat ini dengan view yang kata Bapak tadi bagus, view yang lihat danau bisa dari sini gitu. Siap. Nah Bapak kan juga sebagai owner dari Kebun Deova, kira-kira apa sih motivasi Bapak untuk bisa menciptakan atau membuat tempat seperti ini? Oke, baik. Jadi Alan Panjang itu adalah negeri yang sangat indah, yang berada di Kabupaten Solo dengan hamparan alam, view yang keren. Di sini ada danau, ada 3 danau, kemudian ada hamparan perbukitan, hamparan sayuran masyarakat, kemudian ada juga gunung, dan istimewa punya suhu yang sangat sejuk. Dan inspirasi Bapak membuat Villa Pondok Kebun ini bagaimana pengunjung, wisatawan nanti betul bisa menikmati alam-alam Panjang dengan view yang sekeren ini di tengah-tengah kebun masyarakat, kemudian bisa menjadi tempat rekreasi, tempat healing, tempat orang-orang yang ingin mendapatkan, mencari suasana yang nyaman untuk ketenangan batin. Nah, kita buat konsep Villa Pondok Kebun Deova ini sebagai sebuah tempat yang nanti juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata, kemudian juga edu wisata, termasuk juga mungkin tempat akomodasi bagi orang yang ingin merasakan suasana ketenangan dari kesibukan kerja sehari-hari seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga bisa dijadikan tempat kuliner juga. Jadi di sini tuh kulinernya lumayan enak ya. Karena memang di sini kita menyiapkan kuliner khas menu tradisional, khas Sumatera Barat, ditambah dengan perpaduan konsep sayuran yang kita miliki di area perkebunan ini. Jadi keren lah kira-kira untuk sebuah tempat yang bisa menciptakan kenangan yang indah seperti itu. Oh, berarti makanan yang dikonsumsi oleh pengunjung di sini berasal dari kebun di sekitar sini. Oke, itu merupakan hal yang menarik nih, Semantiners. Kan jarang-jarang ada sebuah penginapan atau sebuah tempat healing lah istilahnya untuk Gen Z yang memanfaatkan area di sekitarnya atau bisa disebut lebih ramah lingkungan dan tidak menggunakan barang di luar wilayahnya lah gitu. Oke Pak. Bapak membuat tempat ini maksudnya tuh gimana ya? Sasarannya tuh siapa sih gitu? Oke, baik. Jadi siapa saja yang bisa ke sini, bisa semuanya. Bisa orang dewasa, bisa remaja, bisa anak-anak, malah lansia pun boleh. Tamunya pun bisa lokal, bisa mancanegara. Karena kita udah juga menerima tamu dari Malaysia di sini. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya Bapak buat
konsep villa di tengah kebun ini sebenarnya lebih memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Bagaimana nanti keberadaan Pondok Kebun Deva ini bisa memberikan kontribusi buat masyarakat di sekitar lokasi kita ini, memajukan wisata di Kabupaten Solok dan Sumatera Barat pada umumnya. Kemudian bisa memberikan sebuah sarana edukasi buat masyarakat, buat pelajar, buat kantor, pegawai yang ingin mendapatkan konsep pelatihan yang memadukan konsep alam dengan konsep wisata profesional seperti itu, kayak. Jadi bisa semuanya, kayak. Berarti sasaran ke tempat ini adalah semua kalangan, baik dari lansia hingga anak-anak gitu ya. Ini kan tadi ada tuh Bapak membahas tentang tamu mancanegara. Nah, mereka itu tahu dari mana sih Pak kebun ini? Siap. Rata-rata tamu kita tuh taunya dari media sosial. Kita punya Instagram, kita juga punya TikTok, punya Facebook yang kita gunakan untuk promosi lokasi kita. Termasuk juga kita kerjasama dengan beberapa pihak travel agent yang udah mulai banyak mendatangkan tamu dari luar negeri ke Sumatera Barat ini tentunya. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini itu Alan Panjang juga ditargetkan menjadi lokasi destinasi wisatawan mancanegara. Memang sebuah tantangan besar juga buat kita di sini, bagaimana tamu-tamu kita dari mancanegara mendapatkan tempat, lokasi atau destinasi yang ramah lingkungan, yang hospitality, kemudian juga membuat mereka betah dan senang berkunjung ke sini. Oke, berarti tamu dari mancanegara itu nih Semantinars berasal dari media sosial. Ngomong-ngomong tentang media sosial nih Pak, kan tadi kita udah bahas LDK, kita balik lagi ya Pak ke LDK. Soal media sosial dan juga LDK, apakah ada keterhubungan antara dua hal tersebut yang sama-sama menarik untuk dibahas di topik kali ini? Oke, ini sesuatu yang memang sangat menarik ya. Satu sisi media sosial adalah sebuah wadah, sebuah platform yang diciptakan untuk bisa sebagai informasi, bisa sebagai entertain, bisa sebagai wadah untuk memberikan pengetahuan, kemudian juga sebagai wadah aktualisasi diri. Nah, LDK itu sendiri kan sebuah kegiatan yang nanti juga bisa disosialisasikan di media sosial, biar nanti dampak dari LDK itu bisa memberikan motivasi buat mungkin sekolah, buat pelajar, buat siswa, buat generasi muda, bagaimana penggunaan media sosial itu bisa betul-betul diarahkan ke sesuatu yang bersifat positif seperti itu, kayak. Dan sangat ada kaitannya seperti itu. Oke, ternyata sebuah media sosial dan juga dalam pelaksanaan LDKS ada sesuatu hal yang juga keterhubungan yang cukup erat. Jadi kita sebagai anak muda diharapkan untuk bisa mengolah lebih matang tentang sosial media agar sosial media tersebut bisa lebih bersifat positif gitu ya Pak. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kalau soal kepemimpinan dan juga pemimpin, siapa sih Pak yang sebenarnya berhak menjadi pemimpin gitu? Oke. Dalam agama kita kan mengatakan kullu ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kita adalah pemimpin. Artinya Allah, Tuhan menciptakan kita itu menjadi khalifatul fil ard, ya. Pemimpin di muka bumi ini yang bisa memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin orang lain dalam bentuk kegiatan berorganisasi. Jadi semua kita adalah pemimpin, dan pemimpinan bagaimana? Pemimpin yang tentu mentauladani gaya kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai role model kita nih umat Islam, termasuk pemimpin-pemimpin yang sudah memberikan jasa kontribusi buat bangsa kita ini tentunya. Jadi pemimpin-pemimpin seperti itu yang nanti kita harapkan lahir dari generasi Z, lahir dari generasi Alpha, yang bisa juga lahir dari gaya kepemimpinan tokoh-tokoh bangsa kita yang sudah membuat kita bisa merdeka sampai detik ini. Oke, berarti kita semua adalah pemimpin. Ya. Cuman dalam beberapa kesempatan tentu ada yang lebih didahulukan gitu ya Pak. Ya. Nah, selain kepemimpinan dan juga seorang pemimpin ya Pak, nilai-nilai kepemimpinan itu berarti memang harus ada di diri setiap orang, bukan hanya ketua atau anggotanya begitu ya Pak. Oke.
kira-kira nih Pak, kalau misalnya seseorang tidak memiliki jiwa pemimpin itu apa dampaknya untuk kehidupannya ke depan gitu? Oke, baik. Jiwa kepemimpinan itu atau nilai kepemimpinan itu kan bisa kita definisikan sebagai sebuah giving ya, pemberian dari Tuhan kepada setiap kita yang kita harus maksimalkan atau kelola, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang tidak punya jiwa kepemimpinan, maka nanti dia akan menghadapi masalah ketika berumah tangga, ketika di sekolah kita hadapi suatu masalah, atau mungkin diamanahi suatu tugas dan segala macamnya. Karena memang kepemimpinan itu adalah bagaimana kita memimpin, mempengaruhi orang lain, kemudian juga mampu menerjemahkan sebuah prinsip atau nilai dari sebuah amanah gitu. Maka penting sekali setiap kita tuh harus punya jiwa kepemimpinan. Kalau kita tidak punya jiwa kepemimpinan, maka berarti kita menjadi orang-orang yang tidak menggunakan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Akal yang luar biasa, hati, kemudian nilai-nilai agama yang juga membimbing kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah pemimpin lanjutnya kita bahas tentang organisasi. Idealnya organisasi itu gimana sih Pak, yang kayak idealnya tuh kayak bisa mensejahterakan anggotanya lah gitu. Idealnya gimana sebuah organisasi itu? Baik, organisasi yang baik itu adalah organisasi yang diisi oleh orang-orang yang punya visi yang kuat, kemudian memiliki program kerja yang jelas, kemudian memiliki dampak positif terhadap apa-apa yang berada di sekitar organisasinya. Kemudian organisasi yang baik itu juga organisasi yang bisa memberikan ruang bagi anggotanya untuk menyalurkan ide-ide, kreativitas, inspirasi ya. Kemudian juga organisasi yang bisa memberikan solusi buat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggotanya, oleh masyarakat di sekitar organisasi tersebut. Dan terakhir tentu organisasi itu bisa memberikan dampak kesolehan, investasi akhirat buat masyarakat ataupun anggota dari organisasi itu sendiri. Nah, setelah kita mau ngomongin kepemimpinan organisasi, kira-kira apa nih pesan Bapak untuk Gen Z yang nonton nanti di Semanti TV? Siap. Gen Z, jangan malu untuk organisasi, percaya diri dengan kemampuannya, kemudian yakin kamu adalah organisasi terbaik yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini ke depan. Karena bangsa ini butuh generasi-generasi yang tangguh, yang kuat, yang punya visi, punya mimpi dan cita-cita, dan tentunya organisasi yang betul-betul diisi oleh anak-anak muda yang kaya akan ide, kaya akan gagasan, dan bisa memberikan menumbuhkan jiwa nasionalisme terbangsa kita ini. Jadi Gen Z jangan malu untuk mengatakan saya bangga menjadi pengurus organisasi dan saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, untuk Gen Z, jadi besok kalau misalnya masuk organisasi terus dicemerahkan sama temannya, tidak usah malu lagi ya gitu Pak. Oke, mungkin sekian bincang-bincang kita di pagi menjelang siang ini. Kesimpulan yang mungkin bisa Keke dapat dari bincang-bincang kali ini adalah LDK itu penting bukan hanya untuk seorang pengurus organisasi saja, dan juga LDK dapat berpengaruh kepada siapapun yang melaksanakannya. Nah, jiwa kepemimpinan itu sendiri tidak harus dilatih terlebih dahulu, tapi dia memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita hanya perlu untuk lebih mengasahnya lagi agar bisa berguna untuk kehidupan di depannya. Dan juga Bapak Diki adalah owner yang luar biasa, sangat hebat, bisa menciptakan sebuah ide atau gagasan untuk menciptakan dan juga memiliki tempat kebun Deova ini. Mungkin sekian bincang-bincang kita kali ini Pak. Keke ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode Semanti Podcast selanjutnya. Saya Keila pamit undur diri.